Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني الكرام أعزنا الله وإياكم. Kita akan lanjutkan materi kita membahas kitab prinsip dasar Islam yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Terakhir kemarin kita telah membahas anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Selesai belum? Sampai mana? Tauhid rububiyah, baru selesai tauhid rububiyah. Baik. An-naw'u tsani min anwa'i tauhid, jenis yang kedua dari jenis-jenis tauhid yang harus dimiliki oleh seorang hamba, terutama mereka yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yakni tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah yakni ifradullahi bil ibadah. Jenis tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid yang di dalam mengandung pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah. Disebut tauhid uluhiyah bila mana hal itu disandarkan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan pada sifat Allah karena dari lafdzul jalalah Allah itu sendiri mengandung makna al-ma'luh, sesuatu yang disembah. Ya. Sesuatu yang disembah. Sehingga dikatakan tauhidul uluhiyah berarti pengesaan Allah dalam penyembahan. Ya, dalam atau Allah Subhanahu wa taala diesakan dalam bentuk penyembahan. Bila mana disandarkan pada sifat makhluk, wa yusamma bi'tibari idhafati ila al-khalq, yakni bitauhidil ibadah. Tauhid ibadah artinya seorang hamba menunjukkan segala bentuk ubudiyahnya hanya kepada satu ilah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau tauhidullah bi af'alil ibad. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk perbuatan hamba. Ini penyebutan tauhidul uluhiyah. Terkadang disebut juga tauhidul iradah wa talab. Ya. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi al-iradah wa talab. Ya, kehendak dan juga tujuan. Ini mana tauhidul uluhiyah. Tauhid ini, masyaallah muslimin rahimatullah, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia.
Ya. Tauhid inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia sebagaimana Allah katakan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Aku. Artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya dalam ibadah. Demikian juga tauhid ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Hal ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Anbiya di ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun dari sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kami wahyukan kepadanya. Melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tiada ada ilah, ya, tidak ada seorang ilah pun kecuali Aku. Fa'budun, maka sembahlah Aku. Ya, sembahlah oleh kalian diriku. Demikian juga kata para ulama bahwasanya tauhid inilah yang menjadi poros dakwah para rasul. Ya. Bahwasanya tauhid inilah yang menjadi fokus dakwah para rasul. Di mana dari rasul pertama sampai rasul terakhir mereka semua mendakwahkan tauhidul uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nahl di ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami benar-benar telah mengutus setiap umat seorang rasul. Sungguh kami benar-benar telah mengutus setiap umat seorang rasul. Apa yang didakwakan oleh mereka? An i'budullah, agar ya mereka menyampaikan sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini makna la ilaha illallah. Demikian juga wa min ajli qamatil khusumah bainal anbiya'i wa umamihim. Tauhid inilah yang menjadi sebab, tauhid inilah yang jadi faktor tumbuhnya permusuhan antara para anbiya dan umat-umat mereka. Ya. Tauhid ini jadi sebab tercetusnya peperangan antara para nabi dengan umat-umat mereka, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa baina atba'il anbiya min ahli tauhid wa baina ahli syirik wa ahli bidah wal khurafat. Demikian juga tauhid inilah yang menjadi pemicu terjadinya permusuhan antara orang-orang yang jadi pengikut Nabi dari kalangan ahlu tauhid, berlawanan dengan ahlu syirik, berlawanan dengan ahlu bid'ah, berlawanan dengan ahlu khurafat. Demikian juga wa min ajlihi jurridatis suyuf, suyuful jihad fi sabilillah. Dengan sebab tauhid ini pula lah pedang-pedang jihad dihunuskan. Pedang-pedang jihad dicabut dari sarungnya. Wa huwa awwaluddin wa akhiruh, dan tauhid ini merupakan awal dari adanya agama dan akhirnya. Ya. Nah, oleh karenanya
Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Seseorang dikatakan muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mampu mewujudkan tauhidul uluhiyah pada diri mereka. Dan pada tauhid uluhiyah inilah mutadamminu li tauhidir rububiyah wa li tauhidil asma' was sifat. Ya. Bahkan tauhid uluhiyah inilah yang jadi tujuan utama dari adanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya. Ketika seseorang mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka puncak dari pengenalan mereka terwujudnya tauhid ilahiyah, terwujudnya tauhid uluhiyah. Percuma seseorang tahu tentang perbuatan-perbuatan Allah, percuma seseorang tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi mereka tak mampu menghidupkan tauhid uluhiyah itu pada diri mereka. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang musyrikin jahiliyah atau orang-orang Quraisy yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Allah katakan dalam surah Yunus di ayat 31. Ya. Allah katakan dalam surah Yunus ayat 31, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah afala tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada orang-orang musyrikin jahiliyah itu, siapa yang memberikan mereka rizki dari langit? Siapa yang memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan mereka? Atau siapakah yang menghidupkan sesuatu yang mati? Sesuatu yang dari mati, apa? Janin. Atau siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari apa? Sesuatu yang hidup apa? Wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup? Ini apa? Hari berbangkit. Wa may yudabbirul amr, atau siapakah yang mengatur segala urusan makhluknya? Atau yang mengatur segala urusan seluruh hamba-hambanya. Fasayaquluna Allah, semuanya akan menjawab itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang musyrikin jahiliyah yang didakwahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu bahwasanya yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah. Bahasanya zat yang mengatur urusan mereka adalah Allah. Bahasanya pendengaran dan penglihatan mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tanya, afala tattaqun, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Maka dalam ayat ini bahwasanya tujuan utama seseorang mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah lahirnya ketakwaan kepada Rabb yang menciptakannya. Lahirnya ketakwaan sehingga dia menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Sehingga mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur mereka atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tapi nyatanya orang-orang musyrik jahiliyah tidak menjadikan itu sebagai terwujudnya ilahiyah atau tauhidul uluhiyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk memerangi mereka. Ya. Nah, kita masuk surat Isya. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita akan lanjutkan materi kita ya mukminun rahiman rahimakumullah. Baik. Dalam surah Yunus di ayat 31 tersebut terdapat hujjah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya konsekuensi dari meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik rububiyah, sebagai zat yang memberikan rizki, sebagai zat yang menciptakan mereka, sebagai zat yang mengatur segala urusan-urusan makhluknya. Allah katakan, afala tattaqun, mengapa kalian tidak mau bertakwa? Maka kalimat ini atau potongan ayat ini merupakan dalil bahwasanya orang yang mengakui segala bentuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya hendaknya dia beribadah kepada Allah semata. Hendaknya dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Namun sayang orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka tetap saja mengingkari keesaan Allah dalam ilahiyah. Mereka masih saja mengambil sesembahan-sesembahan yang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih menyembah, meminta bantuan dan juga pertolongan kepada sembahan-sembahan dari sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, ini Syekh Yazid rahimahullah taala mengatakan pengambilan sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah ini dapat dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua bukti. Ya. Kata penulis, ketika manusia mengambil sesembahan yang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesembahan itu adalah sesembahan yang batil. Dan kebatilannya dapat dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama, sesembahan tersebut tidak memiliki keistimewaan ilahiyah, ya. Tidak memiliki keistimewaan uluhiyah sedikit pun. Ya. Jadi sembahan tersebut tidak memiliki keistimewaan uluhiyah sedikit pun. Mengapa? Karena mereka adalah makhluk yang tidak dapat menciptakan, makhluk yang tidak dapat memberikan manfaat, yang tidak dapat menolak bahaya, tidak dapat menghidupkan ataupun mematikan. Ketika seseorang menjadikan misalkan kuburan sebagai makhluk, atau menjadikan Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul kalau orang sebut, sebagai Tuhan, ya, kuburan sebagai Tuhan, ataupun sesuatu yang lain yang mereka anggap sakti mungkin, atau mereka anggap memiliki, ya, aura supranatural mungkin, maka semuanya itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surah Al-Furqan di ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a. Mereka mengambil alihah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak mampu menciptakan apapun. Ya. Mereka mengambil sesembahan dari selain Allah, sosok yang gak mampu menciptakan apapun.
Jimat misalkan. Ada nggak orang nyembah jimat? Batu akik misalkan. Ya? Yang mereka anggap bisa menolak bahaya, bisa datangkan manfaat. Allah katakan, la yakhluquna syai'a. Apa yang kamu yakini itu nggak bisa menciptakan apapun. Jimat bisa menciptakan sesuatu. Batu akik bisa menciptakan sesuatu. Atau Nyi Roro Kidul bisa menciptakan sesuatu. Nggak bisa. La yakhluquna syai'a. Batalnya apa? Wahum yukhlaqun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Mereka nggak bisa menciptakan sesuatu, bahkan mereka sendiri yang disembah itu sendiri yang mereka sembah itu sendiri diciptakan. Sosok yang diciptakan oleh sesuatu yang lain. Ya. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Bahkan mereka sendiri tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk menolak bahaya yang mengancam diri mereka sendiri. Jimat. Kadang orang meyakini jimat itu bisa menangkal bahaya, gitu kan? Jimat itu bisa mendatangkan manfaat, tergantung jimat jenis apa, gitu kan? Jimat pengasihan, jimat. Sekarang jadi pertanyaan, kalau seandainya jimat itu diambil kemudian disiram minyak tanah lalu disulut api, bisa selamat? Nggak bisa selamat. Gimana dia bisa menyelamatkan sosok yang lain? Bagaimana dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain kalau dia sendiri nggak mampu mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, bahkan nggak bisa memberikan keselamatan untuk dirinya sendiri. Kadang ada orang itu saking yakinnya dengan batu akik yang dia miliki, ya kan, nggak ingin tertinggal bahkan kalau sampai tertinggal cemas hidupnya nih. Ya, udah pergi ke Jakarta lupa cincinnya nggak kepakai, balik lagi dia ke Jambi. Kenapa? Karena kalau nggak pakai cincin itu seolah-olah bahaya menyelimuti dirinya. La haula wala quwata illa billah. Padahal seandainya cincin itu atau batu akik itu diambilkan godong 10 kilo, kira-kira selamat dia? Cemet. Ya? Maka gimana bisa menyelamatkan majikannya kalau dia sendiri nggak bisa mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Bohong. Ya? Mau merah delima kah, mau apalah, ya? Maka semuanya itu bohong. Ya? Atau ketika mereka menjadikan jin sebagai sesembahan mereka untuk dijadikan penolong, jin itu sendiri nggak mampu memberikan penolong terhadap dirinya sendiri. Ya? Nah, la yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Mereka sendiri nggak memiliki sesuatu yang bisa menahan diri mereka dari bahaya atau sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Ya? Dan bahkan mereka tidak memiliki kuasa untuk mematikan. Ya? Tidak memiliki kuasa untuk menghidupkan. Tidak memiliki kuasa pula untuk membangkitkan. Terus apa hebatnya? Kok disembah? Kuburan itu kenapa kok disembah? Apa hebatnya dia? Ya? Sampai kemudian sebagian ibadah ditujukan padanya. Atau ketika misalkan larung laut, tolak bala ini bentar lagi mandi sapar. Ya? Dan mandi sapar itu rupanya begitu saya browsing cuma di Jambi adanya. Luar biasa sama warga Jambi. Ya. Itu pun cuma di air hitam. Ya. Kan? Tujuannya apa? Tolak bala. Ya. Ini tentunya bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Emang yang kalian sembah, yang kalian tujukan satu ibadah itu untuknya mampu menciptakan diri mereka sendiri?
Enggak mampu. Mampu menciptakan sesuatu? Enggak mampu. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Apa mampu mereka menolak bahaya? Enggak mampu. Apakah mampu mereka mendatangkan manfaat? Enggak mampu. Apakah mereka mampu menghidupkan dan mematikan? Enggak mampu. Apakah mereka mampu memberikan kebangkitan? Enggak mampu. Kalau enggak mampu, ngapain disembah? Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dan dalil-dalil yang semacam itu banyak dibawakan oleh mu'allif rahimahullah taala, di antaranya dalam surah Sabah ayat 22 sampai 23. Ya. Demikian juga dalam surah Al-A'raf ayat 191 dan ayat 192. Ya. Maka apabila demikian keadaan berhala-berhala tersebut, sungguh sangatlah bodoh bila mana menjadikan mereka sebagai sembahan. Ya. Batil, zalim. Ya. Nah, yang kedua, di antara bantahan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang mengambil sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala atau jadikan berhala-berhala itu sebagai sembahan. Apa itu? Orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb. Orang musyrikin jahiliyah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwai mereka. Mereka adalah kaum yang mengakui Allah lah pemilik rububiyah, Allah pencipta. Ya, bahasanya di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Mereka juga mengakui bahwa hanya Allah yang dapat melindungi mereka. Dan tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika mereka berada di atas perahu dan ketika perahunya dihantam badai, maka fokus doa mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa mereka. Karena mereka tahu saat itu nggak ada yang bisa menolong mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak pernah istighosah dengan apa? Dengan berhala-berhala mereka. Nggak pernah istighosah dengan Lata, nggak pernah istighosah dengan Uzza, nggak pernah istighosah dengan Manat. Kan aneh tuh. Lah begitu ada kaum yang mengaku sebagai pengikut Muhammad SAW, ketika mereka dalam kondisi genting, istighosahnya kepada siapa? Istighosahnya kepada siapa? Ada yang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang disebutnya aulia-aulia itu. Mereka tidak berdoa kepada Allah, tapi justru apa? Mereka berminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kondisi genting, kalau orang musyrikin jahiliyah dulu, kalau dalam kondisi genting, murni ibadah mereka, doa mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan aneh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan konsekuensi hal itu dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Jadi kemarin telah kita kupas. Ya. Allah sebutkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabb yang menciptakan kalian dan yang menciptakan nenek moyang kalian agar kalian bertakwa. Siapa Rabb yang menciptakan kita? Siapa Rabb yang menciptakan nenek moyang kita? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Rabb yang menjadikan bumi ini terhampar untuk kalian. Was-samaa'a binaa'a. Langit yang tinggi dibangun demikian rupanya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan yang menurunkan air hujan dari langit, dengan sebabnya tumbuhlah tanaman-tanaman yang menghasilkan buah sebagai rizki bagi kalian. Lihat bagaimana Allah memerinci di dalam mengatur
seluruh alam semesta, memerinci bagaimana Allah menciptakan kita, memerinci bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan mengatur segala ya urusan-urusan mereka. Apa tujuannya? Kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Kalau kalian tahu Allah yang menciptakan kalian, kalau kalian tahu Allah yang menurunkan hujan untuk kalian, kalau kalian tahu Allah lah yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu sehingga menghasilkan buah untuk kalian, maka konsekuensinya apa? Jangan kalian buat tandingan untuk Allah. Kalian yakin rezeki ini semua Allah yang ngatur. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan para wali songo ataupun yang lainnya. Kalian yakin itu? Ya? Kalian yakin yang membuat bumi ini terhampar bukan para wali kutub? Yang membuat air menurunkan hujan juga bukan perbuatan aulia, tapi itu semua pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah para wali, kalaulah para nabi, kalaulah para rasul enggak pantas dijadikan tandingan untuk mereka, padahal mereka orang-orang yang bertakwa, padahal mereka orang-orang yang soleh. Lalu bagaimana dengan selain mereka? Tentu lebih tidak pantas. Ya. Tentunya lebih tidak pantas. Mau dewa-dewi apapun dia. Kadang aneh. Sebagian kaum muslimin itu mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai Allah sebagai Tuhan, mereka masih percaya dengan apa? Dewa. Kan aneh. Sebagian kaum muslimin, terutama mohon maaf, sebagian masyarakat Jawa masih percaya dengan apa? Dewa. Na'udzubillah. Kalaulah para wali, para nabi, para rasul saja gak pantas ditujukan ibadah untuk mereka, padahal mereka orang yang saleh, apalagi selain mereka. Maka Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Kalau kalian sudah tahu, jangan kalian membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sini ada pertanyaan? Masya Allah, langsung gercep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa perbedaan munafik dan kufur? Apa arti istighosah? Iya. Yang pertama, apa beda munafik sama kufur? Ya. Kalau yang namanya munafik pasti kufur. Tapi yang namanya kufur belum tentu munafik. Nah, itu. Jelas beda ya. Kalau yang namanya munafik pasti kufur. Mau munafik amali atau munafik i'tiqadi sama-sama kufur. Hanya bedanya bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Kan gitu. Tapi apakah setiap kufur itu munafik? Tentu tidak. Ya. Ada kufur dari kalangan musyrikin, ada kufur dari kalangan ahlul kitab. Maka ini bukan munafik, kecuali mereka masuk Islam dengan tujuan untuk merusak Islam, dan maka ini baru munafik. Ya. Sekarang saya tanya, wong Nasrani kufur bukan? Orang Nasrani itu kufur bukan? Kafir enggak? Kafir. Munafik enggak?
Enggak. Orang Nasrani munafik ngopo? Oh genah kok. Ya kan? Yahudi munafik bukan? Ateis munafik enggak? Enggak. Kafir? Iya, jelas. Kan itu. Ya, jelas. Ya. Nah, munafik itu yang seperti apa? Munafik itu yang dia menampakkan zahiriahnya sebagai seorang muslim, ya kan? Penampakannya muslim, ya kan? Pakai mungkin pakai busananya, nampak keislamannya, tapi lah apa batinnya kafir. Itu munafik. Ya. Batinnya kafir. Kenapa? Karena dia membenci Islam. Ya. Lahiriahnya muslim tapi dia benci, batinnya benci Islam, maka ini munafik. Kalau musyrikin itu nampakkan keislamannya enggak? Hah? Nasrani menampakkan keislamannya enggak? Enggak. Berarti dia memang kafir tulen. Ya? Nah, itu bedanya antara munafik dengan kafir. Kalau yang namanya munafik pasti kafir, kalau yang namanya kafir belum tentu munafik. Karena cakupan kafir itu lebih luas daripada munafik. Ya, jadi cakupannya lebih luas. Nah, apa makna istighosah? Pernah dengar istighosah? Atau di lingkungan antum ada istighosahan? Nah, iya. Oh, pernah ngikut? Pernah ngikut enggak ngerti istighosah kan yo aneh. Ya. Istighosah itu dari kalimat ghatha. Ya. Ghatha ikut wazan sulasi mazid. Ya. Istaghotha. Ya. Artinya ghaut. Apa itu? Meminta bantuan. Ghaut itu bantuan. Ghatha ya itu ghaut. Artinya apa? Bantuan. Ya. Ghatha ya itu ghaut, bantuan. Nah, kalau istaghatha meminta bantuan. Nah, yang dimaksud oleh dengan dalam konsep syariat yang dikatakan apa yang dimaksudkan dengan istaghatha atau istighatsah artinya apa? Seseorang meminta bantuan dalam kondisi yang mendesak. Itu istighatsah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu istighatsah setiap pagi dan petang. Dan kita dianjurkan untuk istighatsah. Tapi istighatsahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Pernah baca itu? Pernah baca? Antum baca ngerti apa maksudnya dibaca? Antum baca ngerti tidak apa yang maksudnya dibaca? Ya Hayyu ya Qayyum. Ini bentuk apa? Bentuk apa nih? Tawasul. Dia bertawasul. Kita diperintahkan bertawasul. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha hidup, wahai Zat yang Maha berdiri, yang Maha mengurusi hamba-hambanya. Bi rahmatika astaghith, dengan sebab rahmatmu yang luas astaghith, aku meminta pertolongan, aku meminta bantuan. Meminta bantuan sama siapa? Allah yang Maha mengurusi hamba-hambanya. Apa yang kita minta? Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, bantulah aku untuk memperbaiki segala urusan-urusanku. Wala takilni ila nafsi qarfatain. Jangan kau serahkan urusan-urusan tersebut pada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Ini menunjukkan apa? Perendahan diri seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Dan dia tahu Rabb-nya Maha Agung lagi Maha Mampu. Maka dia beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masyru'.
ini disyariatkan. Tapi ketika dia katakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah aku. Ini kesyirikan. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani orangnya sudah wafat. Ya. Ketika meminta bantuan kepada sosok yang sudah wafat dalam perkara-perkara ya duniawiyah ataupun dalam hal-hal yang ukhrawiyah sekalipun, itu terlarang dalam syariat. Kenapa? Seseorang kalau sudah wafat terputus segala amalnya. Nabi sendiri mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluh." Manusia itu kalau sudah wafat ya terputus semua amalnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana membantu orang? Bantu dirinya sendiri aja susah. Kan gitu. Ini dia. Sampai akhirnya dibacakan apa? Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, manaqiban. Wah. Kemudian ketika baca manaqib itu seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani itu sosok sakti mandraguna. Nauzubillah. Ini terus terang apa? Ini bentuk penghinaan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya yakin Syekh Abdul Qadir Jailani seorang ulama, iya. Seorang ulama, iya. Syekh Abdul Qadir Jailani seorang yang alim, iya. Bahkan beliau termasuk seorang yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lihat dari kitab beliau yang beliau kasih judul bernama Al-Ghunyah. Ya. Saya ada kitabnya Al-Ghunyah disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan di dalam kitabnya itu beliau ketika membahas tentang At-Taifah Al-Mansurah, kata beliau apa? Aku nggak ngerti selain ahli hadis. Yang dimaksud dengan At-Taifah Al-Mansurah, maka nggak ada, aku nggak mengenal lagi siapa mereka selain ahli hadis. Kenapa? Karena mereka selalu berbicara dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan mereka begitu dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini katakan siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuman ketika kemudian diklaim Syekh Abdul Qadir Jailani iba dengan seorang ibu yang ditinggal wafat anaknya, akhirnya ngejar malaikat maut untuk ngerebut ruh. Ini kan aneh. Ya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Itu istighatsah. Karena di negeri kita ini istighatsahnya seringnya dinisbatkan pada siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Sultan Aulia. Meskipun ini gelar yang mungkin kalau seandainya Syekh Abdul Qadir Jailani hidup, benci dengan gelar ini. Ya, karena sandangan Sultan Aulia ini bukan perkara remeh. Ya. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi yang saya katakan mungkin secara keilmiahan lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu saja apa? Enggak senang ketika digelari Muhyiddin. Ya. Gelarnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Muhyiddin. Itu belum benci dengan gelar itu. Ya. Orang yang menghidupkan agama. Padahal kalau lihat peninggalan beliau, warisan beliau, apa itu ilmu, maka wajar. Kenapa? Ilmu yang beliau berikan kepada kaum muslimin terus mengalir sampai sekarang. Ya. Contohnya apa? Al-Arba'un An-Nawawiyah. Pernah dengar kitabnya? Arba'in Nawawi, Riyadus Shalihin. Pernah dengar kitabnya? Bayangkan. Itu terus dikaji, bahkan mungkin di tanah air ini setiap pesantren mengajarkan itu. Mau pesantren salafi, kayak mau pesantren salafiyah. Karena ada salafiyah, ada salafiyah. Beda. Yang satu punya nganu. Ini tetap aja diajarkan kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin. Karena saking begitu ya dalamnya ilmu yang beliau tuangkan di situ. Tapi Allah taala a'lam. Lain
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz. Amin. Wa antum Pertanyaan kadzalik. Ustaz, sering ketemu di acara walimah di umum, itu sering mengadakan berjanji. Apa maksudnya Ustaz? Apa? Gimana walimah? Acara berjanji dia sebelum acara itu berjanji dulu, kemudian selesai acara tutup lagi dengan berjanji. Apa maksudnya Ustaz? Iya. Jazakallah. Baik. Jadi kitab Al-Barzanji itu dinisbatkan kepada apa namanya penulisnya, ya, dinisbatkan kepada penulisnya. Nah, nama penulisnya apa? Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Ya. Ini seorang sufi, ya. Di zamannya seorang ulama tasawuf di zamannya. Dia juga bermadzhab Syafi'iyah, ya. Tapi dia seorang tasawuf, ya, di zamannya. Dan Barzanji itu nama wilayah, ya. Jadi nama beliau aslinya Zainal Abidin Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim. Ya. Al-Barzanji itu wilayah di kawasan Kurdistan Irak. Ya. Wilayah Kurdistan Irak. Jadi biasa sama Al-Imam An-Nawawi. Nawa itu nama kampung di salah satu kampung di kota Damaskus. Itu Nawa. Jadi biasanya ulama-ulama dulu tuh dinisbatkan kepada tempat tinggalnya di masa lalu atau bahkan tempat kelahirannya. Ya. Kita tahunya Al-Imam An-Nawawi gitu kan. Nawawi itu bukan nama orangnya, itu nama tempat. Sama dengan Al-Barzanji itu nama tempat. Ya. Jadi dan di dalam kitab Al-Barzanji itu isinya riwayat hidup Rasulullah SAW, itu biografi Rasulullah SAW. Cuman banyak hulu, banyak sikap berlebihan di dalam. Ketika dibacakan kitab itu, seolah-olah Nabi datang. Ini keyakinan mereka. Ya. Sehingga ini yang mereka yakini, seolah-olah ketika mereka menyampaikan nadzoman tersebut, Nabi hadir di tengah-tengah mereka. Apa hukum membaca kitab tersebut terlarang atau haram? Ya. Apalagi diyakini memiliki keutamaan, maka bid'ah. Lebih besar lagi dosanya. Ya. Wallahu taala a'lam. Itu terkait tentang kitab Al-Barzanji. Nah, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika misalkan kita terbayang misalkan atau terlintas misalkan disebutkan sifat-sifat Allah wajah atau jari jemari, atas misalkan kita terbayang atau terbesit seperti sosok yang memiliki jemari, maka ini berdosa. Ya. Ketika Allah menyebutkan tangan, kemudian kita menggambarkan seolah Allah memiliki jemari-jemari.
kecuali itu apakah itu Nah, ya, misalkan Allah menceritakan wa yadullahi apa yadullahi wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan. Allah menjawab bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah katakan sendiri Allah memiliki dua tangan. Bal yadahu itu menunjukkan dua tangan. Bahkan Allah memiliki dua tangan, Allah berinfak. Bahkan Allah tangan kedua tangan Allah terbuka dan Allah akan berinfak pada siapapun yang Allah kehendaki. Terus kemudian kita terlintas tangan itu memiliki jari gitu. Maka nggak boleh, bahkan haram. Ya. Kenapa? Karena itu namanya mutasyabih, menyerupakan. Dan nggak boleh kita berbuat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh berbuat tasbih kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu mengatakan kedua tangan, sudah kita iman dua tangan. Jangan sampai kita kemudian menggambarkan atau membayangkan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Ya. Apalagi yakin terlintas di pikiran kita ketika berbuat tasbih atau menggambarkan tangan Allah Subhanahu wa taala, taswir, menggambarkan tangan Allah Subhanahu wa taala, pasti yang kita gambarkan adalah apa? Sosok yang pernah kita lihat. Entah tangan kita, entah tangan seseorang lain, kan gitu. Ini nggak boleh, haram. Kenapa? Butuh keterangan dengannya. Dan Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak akan pernah serupa dengan sesuatu apapun. Itu dia. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini pertanyaan yang masuk. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, ini ucapan seorang sahabat. Ya. Jadi ketika dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan akan terjadinya kiamat? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ma'adatka laha, apa yang kau persiapkan tentangnya? Seandainya terjadi kiamat itu kamu sudah siap apa? Apa persiapanmu? Maka kata dia, ya, aku nggak memiliki persiapan apapun kecuali apa? Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, aku tidak memiliki persiapan apapun kecuali kecintaanku terhadap Allah dan Rasulnya. Ini kecintaan yang jujur. Maka kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Ya. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, ketika mendengar orang tadi bertanya, kemudian mendengar jawaban Nabi SAW, anta ma'an ma'ahbabta, kata Anas bin Malik, ini adalah hari yang paling membahagiakan diriku. Sungguh aku mencintaimu ya Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, meskipun aku belum bisa beramal seperti kalian. Ya. Meskipun aku belum bisa beramal seperti engkau dan mereka. Nah, kemudian pertanyaan, apa maksud dari bagian potongan hadis tersebut? Apakah juga sekedar suka juga termasuk cinta? Ya. Contoh, fulan senang dengan Iron Man. Wah, ini dia. Senangnya dengan Iron Man. Sampai sekarang dia selalu nonton kalau ada film barunya, sampai bisa buka usaha PT. PT robotik karena terinspirasi dari itu. Ya. Iya. Itu bentuk cinta, ya, dalam keadaan apa? Mencintai atau bahasa kita ngefans. Gitu. Ngefans. Iya. Ketika antum mencintai sosok Spiderman, terus antum berupaya mengikuti gaya Spiderman, ya antum ma'aman ahbabtah. Antum mencintai artis sepak bola,
pemain apa ya, pemain sepak bola, kemudian mengikuti segala apa namanya ya, perilakunya dan sebagainya. Anta ma'aman ahbab. Ya. Maka kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan bersamanya. Gitu. Antum mengikuti Iron Man, gaya antum pakai Iron Man berada di lampu merah. Nah, jadi jangan berlebihan. Ya. Mengidolakan sesuatu itu bisa ketika kita mengidolakan sosok yang gak ada ketaatannya, sosok yang gak ada ketakwaannya. Iron Man itu kayak apa sih? Hah? Itu bentuknya kayak apa? Nah, kalau saya dulu zaman masa kecil saya itu apa? Satria Baja Hitam. Ya kan? Munculnya R.I. King. Ya kan? Itu karena dulu memang itu masa tahun 80 90 itulah tontonannya. Satria Baja Hitam, munculnya R.I. King. Itu kan hasil apa namanya reinkarnasi RX spesial. Tapi kalau Iron Man mungkin kayak gitulah ya. Kurang lebih kayak gitulah. Ya. Ujung-ujungnya apa? Menghayal dan banyak kekufuran-kekufuran yang terjadi. Contoh apa ya? Ultraman. Anda pernah lihat Ultraman. Ini ada kekufurannya. Apa itu? Biasanya untuk melawan musuhnya apa? Pakai apa? Kesaktian. Ya. Wah. Iya kan? Bayangkan. Terus akhirnya terinspirasi nih anak yang nonton. Gimana Anda punya kesaktian model Ultraman kayak gini nih? Iya kan? Ini bahaya pengaruh dari sisi akidah. Ya. Dia menggambarkan sosok dirinya lah sebagai seorang Ultraman, superhero-nya. Ini bahaya. Ya. Maka sebaiknya tidak demikian. Seorang mukmin maka tentu yang jadi idolanya siapa? Orang-orang solih. Lihat bagaimana kisah Anas bin Malik tadi. Ketika Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta, maka Anas bin Malik begitu bahagia dan ini hari yang paling membahagiakan untuk. Kenapa? Karena beliau mengidolakan sosok Rasulullah SAW. Beliau mengidolakan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengidolakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengidolakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bukan kayak kita Satria Baja Hitam. Bukan itu Spiderman. Dengan manusia laba-laba. Gara-gara kantuk laba-laba langsung jadi laba-laba juga. Ini kan kadang ini film apalah. Habis itu apa? Benangnya sejauh 1 kilo bisa terbang kemana-mana. Ini kan nggak nyambung gitu. Ya, baik. Apalagi apa? Kalau nengok alurnya rupanya cuma cari perhatian dari seorang cewek. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan menghayal terlalu tinggi. Ya, baik. Jadi perbaiki apa namanya siapa yang kita kagumi dan kita apa namanya jadikan apa nama idola, ya. Karena itu akan mempengaruhi psikologis kita, akan mempengaruhi bahkan sampai pada akidah kita. Ya. Nah, apakah kita tetap dapat pahala kalau sekedar mengantarkan jenazah ke kuburan walaupun belum sampai selesai? Iya dapat, cuman kan dapatnya beda-beda. Kalau ada orang yang memulai dari penyelenggaraan jenazah, dia yang memandikan, kemudian dia yang mengkafani, dia pula turut mensolatkan, dia turut ikut memakamkannya, maka ini sempurna. Ya, ini sempurna. Tapi kalau sekedar ikut mensolati saja, dapat dia 1 qiraat. Kalau dia menghantarkan ke kuburan, dapat dia 1 qiraat. Berarti sholat sama menghantarkan ke kuburan, dapat 2 qiraat.
Berapa satu kirat itu? Segede gunung Uhud. Maka kalau misalkan waduh terlambat sholat, waduh udah pada selesai sholatnya, tinggal ngantar ke kuburan. Ya jangan pulang, ikut ngantarkan ke kuburan. Ini tengok udah selesai, sudah itulah baliklah. Gak jadi dia mengantarkan ke kuburan, hilang satu kirat. Kan? Itu dia. Wallahu taala a'lam. Atau mungkin dia hanya ngambil sholatnya saja. Ikut mensolatkan setelah mengantar ke kuburan dan nggak ikut, ya dapat satu kirat ya. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Tip itu yang dapat kita kajikan di malam hari ini. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.